Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, saya mengharapkan dan mendoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. So, saya tertarik dengan satu momen ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Jepang baru-baru ini. Momen yang menarik telah berlaku apabila ada salah seorang ya pemain Timnas Indonesia telah diberi jersey ya oleh kapten pemain Timnas Jepang baru-baru ini. Sungguh pun Indonesia dikalahkan, tetapi ada momen yang menarik di situ. Dan saya mulai tertanya-tanya, Beckham merupakan pemain lokal ya, dan kalau tidak silap dia bermain di Persib Bandung, di Persib Bandung, dan ini merupakan menjadi tumpuan sejak usia muda karena kemahiran teknikal dan juga visi pemain yang tajam. Ia juga muncul sebagai bintang dalam kompetisi elit ya, Pro Academy U16 bersama Persib. Jadi kalau dilihat fakta menarik tentang Beckham ini, adik kepada Gianzola Nugraha ya, juga pemain bola sepak profesional, dikenali dengan gaya permainan yang dinamik, kreatif dan berani membawa bola. Dan Beckham pernah menjadi idola supporter muda karena gaya dan semangat bertandingnya. Dan ketika penampilannya bersama dengan Timnas Indonesia ya, saya lihat ini merupakan penampilan perdananya ketika Indonesia berada di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi yang menariknya di situ, Beckham ini mempunyai satu kekuatan tersendiri apabila dia tampil ketika menghadapi Jepang. Wow, luar biasa guys, luar biasa tendangan-tendangan dan juga cara pembawaannya yang begitu cukup kreatif, menjadikan dia sebagai tumpuan. Dan apa yang menariknya di sini, kapten Timnas Jepang sendiri memberi jersey. Ini jersey guys, jersey kapten Timnas Jepang bagi kepada Beckham. Kenapa tidak pemain-pemain yang lain? Itu persoalannya. Jadi ini yang menjadi satu tanda tanya ramai orang, terutama yang tidak tahu tentang latar belakang Beckham nih. Dan itulah sebenarnya Indonesia nih, pemain-pemainnya kalau dibagi peluang, sebenarnya mereka mempunyai potensi yang besar untuk pergi lebih jauh lagi. Lihat, bila Beckham tampil baru-baru ini, beberapa klub ya luar negara coba merisik Beckham ini. Jadi pun saya jadi tertarik untuk mencari lebih dalam lagi tentang Beckham ini. Apapun kita tengok di sini, bagaimana momen jadi momen Beckham ini jadi sorotan di Jepang. Ketika perlawanan Timnas Indonesia menghadapi Jepang baru-baru ini. Langsung kita nonton momen-momen yang menarik ini guys. Endo ajak Beckham ngobrol duluan dan diajak bertukar jersey kemudian. Inilah pengalaman luar biasa yang didapatkan Beckham putra usai pertandingan Indonesia melawan Jepang. Wataru Endo penasaran dengan nama Beckham, lalu menghampirinya di babak pertama. Endo menyapa sambil bertanya apa benar nama Beckham. Dari situlah obrolan mengalir dan berakhir dengan ajakan bertukar jersey dari Endo. Pemain muda Persib ini tak menyangka karena merasa dihargai dan diingat oleh pemain sekelas Endo. Bahkan Beckham menunda pertukaran itu ke akhir babak kedua karena ingin menyimpan jersey lengan panjang miliknya. Artinya di sini Endo, yaitu kapten dari Jepang itu sendiri yang mencari Beckham, memastikan Beckham ini adakah itu benar-benar Beckham. Mungkin sebelum ini dia mencari ataupun nama Beckham ini sudah tersohor ya, dan mencuri perhatiannya, sehingga apabila dibagi jersey ini menunjukkan bahwa bukan mudah ya untuk membagi jersey pada pertukaran-pertukaran begitu, kalau bukan karena mempunyai value ya Beckham ini. Jadi kalau dilihat, Indonesia adalah negara pencinta sepak bola dan sangat ramai pemain-pemain bola ataupun klub yang terdapat di Indonesia. Tetapi itulah peluang untuk mereka ya untuk tampil ya, karena mungkin terlalu ramai persaingan. Jadi peluang mereka untuk ditonjolkan itu agak
ada kekangan di situ. Namun apa yang menariknya di sini ingin saya katakan seperti pemain-pemain yang lain juga, Marcelino, pertama Arhan, lepas tu Rizky Ridho, Egy Maulana dan banyak lagi pemain-pemain Indonesia ni. Kalaulah mereka sudah lama ya kumpul ataupun gabung dengan pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ini, dari segi transfer ilmu itu akan berlaku dan sudah pasti pengalaman-pengalaman pemain-pemain yang dinaturalisasi itu akan diserapkan kepada pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain lokal. Jadi itulah perkara yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia apabila melakukan program naturalisasi. Pemain-pemain yang berketurunan Indonesia, yang mempunyai darah Indonesia itu gabung ya dengan timnas Indonesia. Jadi kekuatan Indonesia adalah selain daripada pemain keturunan, yang saya lihat pemain lokal itu sendiri. Lihat bagaimana Beckham ketika perlawanan menghadapi Jepang baru-baru ini, memang satu penampilan yang cukup luar biasa. Dan saya ada melihat beberapa video ya, komen-komen tentang Beckham. Setelah Beckham ditukar ya, digantikan, di situ Indonesia dibelasa sehingga 6-0. Jadi mungkin ya, mungkin tidak, tetapi itu yang saya lihat kekuatan yang ada pada Beckham ini yang membuat ya Kapten Jepang ini tertarik untuk membagi jersey. Sebenarnya guys, kalau kita tengoklah untuk pertukaran jersey ini bukan sembarangan dibagi jersey itu, kalau bukan tidak karena mempunyai nilai tersendiri. Jadi yang saya lihat di sini, Beckham sendiri dipelawa ya oleh pemain dari Jepang itu untuk bertukar jersey-nya. Jadi guys, itulah sejak akhir-akhir ini apabila Indonesia telah mencapai satu kedudukan yang sangat baik ya, terutamanya satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang telah melaju sampai putaran yang ketiga dan bakal akan ke putaran keempat. Dia telah membuka mata banyak pihak, terutamanya tim-tim yang ada di ASEAN ini. Begitu juga di Malaysia ya, sudah melakukan program seperti mana yang Indonesia lakukan, yaitu proses naturalisasi ya, yang mana pemain-pemain dari luar negara gabung dengan timnas Malaysia, dan di situ telah mewujudkan satu fenomena yang luar biasa ya. Ketika Indonesia melakukan hal itu, negara-negara ASEAN juga dapat menjadikan itu sebagai satu inspirasi. Dan apabila dilakukan, buktinya ketika Indonesia menghadapi Vietnam baru-baru ini guys, Malaysia bisa kalahkan Vietnam 4-0. Jadi ternyata Pak Erick Thohir dia punya pemikiran sudah ke depan. Dia telah melakukan proses naturalisasi, dia dapat membawa timnas Indonesia itu sampai ke level yang tinggi ya, yaitu sampai ke kualifikasi round yang keempat, dan Indonesia antara satu-satunya negara dari ASEAN dari segi pungutan ataupun pencapaian poin, Indonesia tertinggi. Dia memecahkan rekod ASEAN di kualifikasi Piala Dunia meraih poin, dan Indonesia masih belum lagi terkeluar daripada misi mereka untuk sampai ke Piala Dunia, sebab sekarang ini Indonesia akan menghadapi tim-tim yang besar juga di Timur Tengah pada round yang keempat ini. Jadi guys, kita tengok dulu bagaimana momen ketika Beckham dibagi jersey itu oleh kapten timnas Jepang. Momen Beckham Putra bertukar jersey dengan Endo, pemain Liverpool, sang juara APL. Aman bagus juga buat saya. Dia ternyata Endo yang meminta tukar jersey dengan Beckham Putra. Luar biasa buat saya. Kebetulan juga nomor 6 sama, jadi saya sempat ngobrol juga di pertandingan sama Endo. Endo sempat nanya ke saya, apa betul namanya Beckham? Ya betul. Kenapa? Terus dia bilang, oke nanti kalau kamu mau jadi saya boleh nanti aja. Apa kamu di babak pertama atau di babak kedua? Saya bilang babak kedua karena saya kebetulan pengen punya baju yang
mengikuti yang baju pandang, jadi saya mencoba bekerja. Ternyata Endo ya, Endo yaitu pemain Jepang yang meminta ya offer boleh bertukar jersey dengan Beckham ketika itu. Jadi Beckham nih mempunyai potensi sebenarnya ketika laga menghadapi Jepang. Memang dari segi dia cara dia membawa bola guys, memang dia adalah seperti juga Marcelino ya, yang mempunyai daya tarikan ataupun kekuatan tersendiri. Jadi itulah makanya saya rasa tertarik ya melihat pemain-pemain dari Indonesia ini, terutamanya yang tampil pada round yang ketiga ini. Ada beberapa wajah baru ya yang jarang tampil membela timnas Indonesia ketika kualifikasi Piala Dunia, seperti juga Yusuf Sayuri ya, lepas tu Ricky Kambuaya. Mereka ada potensi sekiranya dibagi peluang. Jadi sudah pastinya negara-negara ASEAN sekarang ini akan mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Indonesia, membawa pemain keturunan, lepas tu pemain lokal pasti akan termotivasi ya, dan persaingan yang sehat akan berlaku. Jadi akan muncullah pemain-pemain yang bertalenta. Mereka akan tercabar karena apabila dibawa pemain-pemain luar, itu membawa semangat mereka untuk budaya persaingan itu. Jadi Malaysia baru-baru ini telah ada ya juga pemain-pemain keturunan dan memang sukses, telah berjaya. Dan apa yang dapat saya simpulkan di sini, bahwa sepak bola di ASEAN ini yang saya lihat ya melalui apa yang saya amati, sejak Indonesia dipimpin oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola di Indonesia, dari segi perubahan ke arah positif itu jelas kelihatan. Bagaimana program yang dia lakukan, bagaimana manajemen, dan bagaimana perhubungan dengan dunia sepak bola bukan sekadar di Indonesia tetapi di luar negara, seperti hubungan baik dengan FIFA. Jadi yang bakal akan mengikuti jejak Indonesia ini, salah satu negara adalah Malaysia. Saya masih teringat ketika TMJ bertemu dengan Pak Erick Thohir, begitu juga Madam Pang bertemu dengan Pak Erick Thohir. Mungkin di sinilah pencetus ide dan juga semangat untuk membangunkan persepak bolaan yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi guys, apapun perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Di round yang keempat ada lagi laga yang akan dihadapi oleh Indonesia, dan untuk Beckham. Beckham memang saya respect ya. Seorang pemain muda yang bertalenta, yang sekiranya diberi peluang macam ini, pasti dia akan membawa nama negara itu. Kalau ada 10 orang seperti Beckham, pasti ya, bukan juga mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain keturunan, tetapi pasti akan ada perubahan yang besar pada tim itu. Jadi apapun guys, itu saja untuk kali ini. Memang tertarik, saya sudah mengikuti perkembangan Beckham ini. Semoga beliau dapat terus sukses dalam perjuangan dan juga karyanya sebagai pemain bola sepak negara. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.